Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ya siang juga, gini Bu, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak ini agak murung. Nah, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Apa ada yang saya bantu? Yang bisa saya bantu? iya mohon maaf nih Bu sebelumnya, ada nggak waktu luang untuk sedikit mendengarkan permasalahan yang akan saya sampaikan kepada Ibu? Ya, insya Allah ada. Tidak apa-apa, Pak. Yuk, mari kita berbincang. Apa masalahnya, Pak? Iya gini Bu, saya mau curhat sebenarnya sama Ibu tentang masalah saya. Apakah Ibu Nur Ainun bisa membantu saya gitu? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau masalah yang saya sedang hadapi sekarang ini, Bu. Ya, masalah apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Eh, Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu kan ada pengawas sekolah kita melakukan di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Nah, bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, sebenarnya menurut saya masalahnya tidak begitu serius, Ibu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Gini, waktu saya mengajar, pengawas mengkritik tentang prosedur dalam proses pembelajaran saya, Bu. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, apa penyebabnya, Pak? Sepertinya kalau saya lihat itu Bapak itu keberatan ya melihat saya ngajar dan saya tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya saya sih menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, berbagai metode, bisa dari referensi kita ambil di perpustakaan, bisa mengacu kepada kurikulum. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, beliau rasanya seperti tersinggung, Bu. Saya jadi tidak enak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Eh, ini Bu ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa yang kadangkala untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya menurut saya sumber belajar itu yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa untuk belajar, termotivasi. Jadi tidak hanya mengacu kepada kurikulum, menurut saya seperti itu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak. Jadi tentunya belajarnya pun berbeda-beda. Betul sih Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang memang hasilnya masih kurang maksimal sih. Hmm,
Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga Bu. Ya mungkin apa yang saya lakukan selama ini itulah yang menjadi sumber belajar saya. Ya terima kasih juga sih apa yang Ibu sampaikan dengan Bapak pengawas itu. Nah, setelah Bapak bercerita kepada saya, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, kurang gimana gitu kan, menjadi resah, dan di rumah kadangkala terus kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain yang seharusnya saya lakukan jadi agak terbengkalai karena sifat tidak enak dengan pengawas tadi Bu. Nah, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah ya di kemudian hari tentang proses pembelajaran yang saya lakukan yang tidak sesuai mungkin menurut Bapak pengawas dengan kurikulum. Nah, gini Pak, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin itu kiranya Pak. Ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan yang sebenarnya yang terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya mudah-mudahan lah Bu bisa untuk teratasi. Ya. Dari rencana aksinya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Yang pertama tentunya saya akan menemui beliau, kepala sekolah, terus saya akan menemui Bapak pengawas itu untuk mencari solusi. Pertama tentunya kepala sekolah untuk memberikan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Setelah ini saya akan coba untuk memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin sudah saya lakukan, yang sudah saya terapkan, tetap akan saya juga melaksanakan karena saya rasa siswa itu sudah merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Tadi masih insya Allah akan menggunakan buku teks dan juga melakukan perbaikan untuk merujuk kepada kurikulum. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Ya, mudah-mudahan lah Bu bisa terrealisasi. Jawab. Ya. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks.
Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Juga yang masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru sejawat, rekan-rekan sejawat, rekan guru mata pelajaran, dan tentunya dengan kepala sekolah, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya Amin. sudah mau mendengarkan keluhan saya yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan dengan apa yang saya utarakan ini bisa membawa kebaikan dan keteladanan buat siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya akan kembali lagi ke kelas dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum. Salam sehat dan bahagia, Bapak.